P1P0226. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengamatan praktikum hidrologi yang berjudul morfologi, morfometrik dan meristik, sistem rangka, anatomi dan sistem otot pada ikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang morfologi ikan. Bentuk tubuh ikan sangat bervariasi, namun bila dia mati bawah tanpa tubuh ikan mempunyai pola dasar yang sama, yaitu kepala, badan, dan ekor. Di praktikum ini, kami mengamati bentuk tubuh ikan, bentuk mulut pada ikan, bentuk letak mulut ikan, letak sungut ikan, sisik-sisik pada ikan, dan sistem tubuh pada ikan. Dapat kita lihat di tabel sini. Morfologi ada juga dinamakan dengan sistem integrumen. Sistem integrumen merupakan bagian terluar dari ikan, sebagian sistem pembalut tubuh. Salah satu yang bisa kita kenal adalah lendir dan sisik. Lendir berguna untuk mengurangi gesekan dengan air supaya ikan dapat berenang dengan cepat, mencegah infeksi, dan menutup luka, untuk mencegah keluar masuknya air melalui kulit. Sedangkan sisik pada ikan terbagi menjadi 5, yaitu plocoid, osmoid, gonoid, chiloid, dan ctenoid. Sedangkan anggota gerak pada ikan terdiri dari sirip ikan yang berpasangan dan juga yang bertunggal. Yang berpasangan yaitu sirip dada dan sirip perut. Sirip dada pinnae pectoralis, sedangkan sirip perut pinnae ventralis. Sirip ikan tunggal ada 3, yaitu sirip punggung, sirip dubur, dan sirip ekor. Sirip punggung pinnae dorsalis, sirip dubur pinnae analis, dan sirip ekor pinnae caudalis. Baiklah, saya akan menjelaskan morfometrik. Bagian kedua yaitu morfometrik dan meristik ikan. Morfometrik adalah ukuran bagian-bagian tertentu dari seluruh tubuh ikan. Ukuran ikan adalah jarak antara satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lainnya. Karakter morfometrik yang sering digunakan untuk diukur antara lain panjang total, panjang baku, panjang cagak, tinggi dan lebar badan, tinggi dan panjang sirip, dan diameter mata. Setiap ikan mempunyai ukuran yang berbeda, tergantung pada umur, jenis, kelamin, dan keadaan lingkungan. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan ikan di antaranya adalah makanan, derajat keasaman atau pH air, suhu, dan kestabilan air. Dari pengukuran karakter morfometrik dapat kita lihat hasil dari pengetahuan kami dari karakter morfometrik itu dapat dilihat di tabel di atas. Sedangkan meristik adalah ciri yang berkaitan dengan jumlah bagian tubuh dari ikan, misalnya jumlah sisik pada garis rusuk, jumlah jari-jari keras, dan lemah pada sirip punggung. Hasil dari pengamatan meristik ini dapat kita lihat di tabel di atas. Selanjutnya adalah sistem rangka. Serangkai ikan berfungsi untuk menegakkan tubuh, menunjang atau menyongkong organ-organ tubuh. Secara tidak langsung, rangka menentukan bentuk tubuh ikan yang beraneka ragam. Rangka ikan terdiri dari tulang lawan, tulang sejati, tulang rawan, dan tulang sejati. Rangka ikan terdiri dari rangka aksial, rangka visceral, dan rangka apidikular. Hasil dari pengamatan pada sistem rangka ini, kita dapat melihat foto di samping, yaitu kami mengamati dengan mengkukus ikan mas terlebih dahulu, lalu dibuang sisa-sisa dagingnya, terus dibikin kayak gini, pada gambar ini ya guys. Yang keempat yaitu anatomi ikan. Anatomi ini ada 3, yaitu organ reproduksi, dalam unggas, dan
Sistem pencernaan. Organ reproduksi ikan dinamakan gonad. Pada ikan jantan disebut dengan testis dan pada ikan betina disebut ovarium. Umumnya ikan bersifat biseksual, namun ditemukan pula bersifat uniseksual. Gonad berbentuk memanjang dan menggantung bagian atas dengan perantaraan mosercium. Pada ikan yang memiliki gelembung gas, gonad berada di bawah atau di samping gelembung gas. Gonad berjumlah sepasang dan bentuknya kurang lebih sama. Sistem penebasan pada ikan, yaitu gelembung gas. Secara eksternal luar, gelembung hidrostatik. Gelembung gas merupakan organ yang berbentuk kantong berisi gas CO2, O2, dan N2 pada proporsi yang berbeda dengan proporsi tiup udara. Karena gelembung gas juga sering disebut juga dengan gelembung renang karena fungsinya sebagai organ hidrostatik yang berperan untuk mempertahankan posisi ikan dalam suatu kolam air dan untuk naik atau turunnya dalam kolam air. Kantong ini terdiri di atas di samping saluran pencernaan, tepatnya di antara usus dan ginjal. Pada beberapa jenis ikan, gelembung ikan ada yang memanjang dan belakang kepala sampai ke batang ekor, atau ada juga yang ujung belakang berhubung dengan bagian luar tubuh di arah anus. Susunan gelembung gas berplastik karena mempunyai parenda dan di samping sebagai alat hidrostatik, di antara sebagai alat pernapasan tambahan. Kita dapat dilihat di gambar di atas, itu ada terdapat gelembung gas. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada ikan. Saluran pencernaan ikan bila diurus secara berurutan dari awal makanan yang masuk ke mulut sampai ke proses pencernaan dan selanjutnya sisa makanan tidak dibuang dalam bentuk fases melalui anus, maka organ pencernaan terdiri atas mulut, rongga mulut, telak, kerongkongan, lambung, pleuris, dan anus. Sumut mendeteksi makanan, mulut mengambil makanan yang bukan makanan dibuang ke insang atau esofagus, kerongkongan, terus masuk ke lambung, pencernaan, ada usus halus, usus palsu, mencerna dan menyimpan, lambung, mencerna lambung, mekanis, penghubung lambung dan usus, pilosus, usus infiltrum dan conum, ransum, usus intertium, opum kecil, menyerap disimpan makanan, usus intertium langsung, yaitu usus besar, lalu rektum, yaitu sukar diketahui, lalu ke anus, tempat pembuangan makanan. Selanjutnya sistem otot pada ikan. Yang kelima itu sistem otot. Otot merupakan sistem organ tubuh yang punya peran sentral dalam gerak ikan. Dilihat struktur histologi otot, ikan memiliki 3 macam otot, yaitu otot bergaris, otot licin, dan otot jantung. Otot mencakup sebagian besar otot pada badan dan ekor. Selain itu juga terdapat pada rahang, lengkung bengkial, dan sirip. Otot polip menempel pada rangka dan skelet, sedangkan 2 otot yang lain tidak menempel pada rangka. Otot bergaris epaksial, hipaksial. Epaksial itu bagian atas, sedang hipaksial bawah, sedangkan hipbral itu bagian tengah. Ada otot hitam atau otot merah, itu adalah sumber energi pada ikan untuk berenang. Baiklah, itu hasil dari praktikum. Kita juga dapat dilihat dari foto-foto berikut ini. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah, dadah semua. See you.